Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas kesetimbangan kimia, part yang kelima, yaitu tentang derajat disosiasi dan kesetimbangan. Simak terus video ini sampai akhir. Derajat disosiasi atau dilambangkan dengan alfa merupakan perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai atau bereaksi dengan jumlah mol mula-mula. Jadi dirumuskan sebagai alfa sama dengan mol zat yang terurai atau yang bereaksi dibagi mol zat mula-mula. Jadi gampangnya kalian waktu mereaksikan kan ada MBS gitu ya. M itu mula-mula, B ini bereaksi, S itu setimbang. Nah, alfa ini adalah mol yang terurai atau mol bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Jadi B dibagi M, gampangnya seperti itu. Misalkan mula-mulanya 5, yang bereaksi 2, berarti alfanya 2/5 atau 0,4 atau 40%. Ngerti ya? Jadi derajat disosiasi bisa dinyatakan sebagai desimal, pecahan, maupun persen. Rentang nilai alfa, ya logikanya berarti antara 0 sampai 1. Kalau alfa sama dengan 0, artinya zat tersebut tidak terdisosiasi sama sekali. Jadi bereaksinya 0. Kalau alfa di antara 0 dan 1, maka zat itu terdisosiasi sebagian. Seperti contoh yang tadi, ada 5 mol mula-mula terdisosiasi atau terurai atau bereaksi 2 mol. Kalau alfa sama dengan 1, zatnya terdisosiasi sempurna. Jadi mula-mulanya 5 mol, yang bereaksi atau yang terurai juga 5 mol. Jadi nggak ada sisa atau nggak ada setimbang. Kita langsung ke contoh soal. Dalam ruang 1 liter dan suhu 27 derajat Celcius terjadi kesetimbangan sebagai berikut. 2SO3 gas mengalami kesetimbangan dengan 2SO2 gas plus O2 gas. Pada kondisi awal, jadi mula-mula ya, terdapat 0,5 mol SO3. Dan ternyata kesetimbangan tercapai saat SO3 terdisosiasi 40%. Tentukan nilai Kc dan Kp untuk reaksi di atas. Jadi di sini kita buat reaksi dan MBS-nya dulu ya. Jadi 2SO3 gas mengalami kesetimbangan dengan 2SO2 gas plus O2 gas gitu ya. Terus MBS. Oke, kalau sudah di sini diketahui kondisi awal, mula-mula SO3 molnya 0,5. Kita tulis di sini, M-nya 0,5. Terus diketahui alfanya 40%. Nah, alfa itu apa tadi? Alfa itu mol bereaksi dibagi mol mula-mula kan? Di sini kan yang terurai atau yang terdisosiasi adalah SO3. Berarti mol SO3 yang bereaksi dibagi mol SO3 yang mula-mula. Ini ya. 40% kita langsung jadikan desimal aja. Berarti 40/100 atau 0,4. Sama dengan molnya SO3 bereaksi dicari per mol SO3 mula-mula diketahui itu ya, 0,5. Gini. Berarti mol SO3 yang bereaksi tinggal kita kalikan 0,4 kali 0,5 atau 0,2 mol. Oke, kalau sudah kita masukkan 0,2 mol ini di yang bereaksi. 0,2 gini ya. Lalu dari yang bereaksi ini kan sebanding sama koefisien. Berarti kalau di sini SO2 koefisiennya 2 sama-sama 2 berarti 0,2 juga ya. Yang O2 koefisiennya 1, berarti separuhnya 0,1. Gini kan ya. Lalu kita lengkapi yang setimbang. Di sini kan SO3 terdisosiasi atau SO3 bereaksi. Artinya reaksinya ini jalannya ke kanan. Kiri reaktan, kanan produk. Berarti kiri setimbangnya adalah mula-mula dikurangi bereaksi. Berarti 0,5 dikurangi 0,2 itu 0,3. Nah, terus yang kanan ini ditambah ya. Mula-mula SO2 sama O2-nya nggak ada. Jadi mol setimbangnya juga 0,2 sama 0,1. Ini ya. Oke. Kalau sudah, kita hitung nilai Kc dan Kp. Kita mulai dari Kc karena di sini diketahui mol. Terus di situ ada ruang 1 liter, berarti itu kan volume. Kita bisa hitung Kc. Kc berarti sama dengan konsentrasi zat masing-masing di ruas kanan dibagi ruas kiri. Terus di sini wujudnya gas semua ya. Berarti SO2, konsentrasinya SO2 dipangkatkan koefisiennya 2 dikali konsentrasinya O2 pangkat 1 ya, nggak usah ditulis, per konsentrasinya di ruas kiri berarti SO3. Pangkat 2, gini. Lalu kita masukkan pakai mol yang setimbang ya. Berarti molnya SO2 setimbang itu 0,2 dibagi volumenya 1 liter. Ini kan ruang 1 liter. 0,2/1 dikuadratkan. Dikali molnya O2 setimbang 0,1 per 1. Per SO3 molnya setimbangnya 0,3 per 1 kuadrat. Gini ya. Berarti sama dengan 0,2/1 kan 0,2 dikuadratkan berarti 0,04 dikali 0,1 per
0,3 per 1, 0,3 dikuadratkan berarti 0,09. 0,04 dan 0,09 bisa kita sederhanakan 4 per 9 gini. 4 dikali 0,1 itu 0,4 ya. 0,4 per 9. Biar menjadi pecahan kita kali 10 per 10 gini ya. Biar nggak ada koma-koma. Sehingga kita dapatkan KC sama dengan 4 per 90. Oke? Setelah KC tahu, kita cari KP. Nah, KP di sini tidak ada data tekanan. Sehingga kita harus pakai rumus yang hubungan antara KC dan KP itu, yaitu KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Masih ingat ya? KC-nya kan 4 per 90 kali R 0,082. T-nya di sini suhu 27 derajat Celcius. Berarti T-nya itu 27 ditambah 273 atau 300 Kelvin. Berarti T-nya kita masukkan 300. Delta N ini kan selisih antara koefisien kanan dikurangi kiri ya. Berarti yang kanan 3 dengan 2 plus 1. Yang kiri 2. 3 dikurangi 2 berarti 1. Gini. Jadi sama dengan 4 per 90 dikali 0,082 kali 300 itu 24,6. Pangkat 1 ya sudah. 24,6. 4 per 90 kali 24,6. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 10,93. Oke. Jadi kita dapatkan nilai KC untuk reaksi ini adalah 4 per 90 dan nilai KP untuk reaksi ini adalah 10,93. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Dalam suhu dan tekanan tertentu, ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan PCl5 dan terurai hingga terjadi kesetimbangan sebagai berikut. PCl5 gas mengalami kesetimbangan dengan PCl3 gas dan Cl2 gas. Saat terjadi kesetimbangan, terdapat 0,05 mol PCl5 dan 0,02 mol PCl3. Tentukan derajat disosiasi PCl5 dan nilai KC untuk reaksi di atas. Jadi ini reaksinya kita salin dulu, terus kita tulis MBS-nya dulu ya. Oke, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya di sini saat terjadi kesetimbangan. Berarti ini PCl5-nya 0,05 mol, berarti yang S ya, 0,05. Terus PCl3-nya yang S 0,02. Terus di sini awalnya kan cuma dimasukkan PCl5, artinya PCl3 sama Cl2-nya nggak ada. Oke, berarti reaksi sudah jelas ke kanan karena kan hanya dimasukkan PCl5. Berarti di sini PCl5 kita nggak bisa hitung yang bereaksi berapa. Tapi kalau PCl3 setimbangnya 0,02 berarti bereaksinya pasti 0,02 gitu kan ya. Terus kita hitung mol bereaksi untuk zat yang lain-lainnya. Karena di sini koefisiennya satu semua berarti PCl5 sama Cl2-nya juga 0,02 yang bereaksi. Jadi seperti ini. Cl2 setimbangnya juga 0,02. Terus mol mula-mula PCl5 gimana? Di sini bereaksinya 0,02 setimbangnya 0,05. Berarti kan mol mula-mula adalah mol setimbang ditambah mol bereaksi. Atau 0,05 ditambah 0,02 atau 0,07. Oke, dari sini kita bisa hitung derajat disosiasi PCl5. Alfa sama dengan molnya PCl5 yang bereaksi dibagi molnya PCl5 yang mula-mula. Berarti 0,02 dibagi 0,07. Dibagi 0,01 kita dapatkan alfanya sebesar 2 per 7. Biarkan pecahan aja nggak apa-apa. Jadi derajat disosiasi dari PCl5 kita dapatkan sebesar 2 per 7. Oke, kita lanjut cari KC sekarang. KC kita masukkan rumusnya. Berarti KC sama dengan di sini gas semua ya. Berarti ikut semua. Terus konsentrasi zat di ruas kanan berarti konsentrasi PCl3. Koefisiennya satu semua ya. Jadi tinggal kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5 gini. Oke, kita masukkan berarti kita pakai mol setimbang ya. PCl3 mol setimbangnya 0,02. Volumenya 2 liter per 2 dikali Cl2 mol setimbangnya 0,02 juga per 2 liter juga per mol setimbangnya PCl5 itu 0,05 dibagi 2 juga. Oke. Kemudian di sini 0,02 dibagi 2 itu 0,01. 0,02 dibagi 2 juga 0,01. Yang bawah 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Gini ya. Biar nggak bingung kita jadikan pecahan. Berarti 0,01 itu 1 per 100. 0,01 juga 1 per 100. 0,025 ini berarti 25 per 1000. Oke. Sama dengan 1 per 100 kali 1 per 100 itu 1 per
10.000 per 25 per 1000. Kita kali balik ya, berarti per 10.000 dikali 1000 per 25. Nolnya 3 dicoret, ini 3 dicoret. Jadi tinggal 1/250. Jadi KC-nya kita dapatkan 1/250. Atau kalau kita jadikan desimal, ini 0,004 gitu ya. Oke, jadi jawabannya KC sama dengan 1/250 atau 0,004. Contoh soal berikutnya, dalam suhu dan tekanan tertentu, dilakukan reaksi peruraian 2AB gas mengalami kesetimbangan dengan A2 gas plus B2 gas di dalam dua tabung yang sama ukurannya. Mula-mula, tabung 1 diisikan X mol AB, sedangkan pada tabung 2 diisikan X mol AB dan Y mol B2. Setelah kedua tabung mencapai kesetimbangan, diketahui bahwa derajat disosiasi AB pada tabung pertama sebesar 40% dan derajat disosiasi pada tabung yang kedua ini setengahnya, atau berarti 20% ya. Tentukan perbandingan nilai X dan Y. Oke. Jadi di sini kita data dulu yang diketahui ya. Ada dua tabung di sini, ukurannya sama atau volumenya sama. Kita tulis berarti V1 sama dengan V2 atau sama dengan V gitu aja. Lalu di sini alfanya, alfa 1, alfa di tabung 1 itu 40%. Sedangkan alfa di tabung 2 itu setengahnya, berarti 20%. Kita buat reaksi untuk tabung pertama. Saya kasih keterangan 1 di sini. Oke, kita salin reaksi, kemudian kita tulis MBS. Oke, gini ya. Jadi di sini di tabung 1 diisikan X mol AB, berarti X. Lalu nggak diketahui apa-apa lagi, tapi di sini ada diketahui alfanya 40%. 40% itu artinya kan molnya bereaksi dibagi mol mula-mula, atau yang bereaksi itu 40%-nya atau 0,4-nya. Artinya kita bisa tuliskan di sini mol bereaksinya AB itu 0,4X, gitu ya. Kalau yang bereaksi 0,4X berarti A2-nya koefisiennya kan 1 ya, berarti separuhnya. Karena kalau AB koefisiennya 2, ini 0,4X. Kalau A2 ini koefisiennya 1, berarti 0,2X. Gini. Terus ini juga 0,2X B2-nya. A2 dan B2 nggak ada ya. Di mula-mula berarti setimbangnya X dikurangi 0,4X itu 0,6X. A2-nya berarti 0,2X, B2-nya 0,2X. Gini, oke? Dari sini kita hitung KC. Kenapa kok hitung KC? Gini, ini kan reaksinya sama, cuman beda tabung pertama sama tabung kedua. Nah, selama reaksinya sama dan dia berada pada suhu dan tekanan yang sama, ini kan suhu dan tekanan tertentu ya, maka KC pada tabung 1 sama dengan KC pada tabung 2. Jadi kita hitung KC pada tabung pertama. KC berarti sama dengan, di sini gas semua berarti kepake semua ya. Berarti konsentrasi A2, koefisiennya 1, berarti pangkat 1 ya. Dikali konsentrasi B2 juga pangkat 1, nggak usah ditulis, per konsentrasi AB dipangkatkan 2. Ini ya. Konsentrasi kita pakai mol yang setimbang dibagi volume. A2 berarti mol setimbangnya 0,2X per volume. Volumenya di sini nggak diketahui ya, cuman diketahui V1 sama dengan V2 sama dengan V. Ya sudah kita masukkan per V gitu aja. Dikali B2-nya berarti 0,2X per V juga ya. Per konsentrasi AB-nya berarti mol setimbangnya 0,6X per V dikuadratkan. Oke. Jadi di sini bisa kita hitung sama dengan 0,2X kali 0,2X itu 0,04X kuadrat per V kuadrat. Yang bawah kan per ya, langsung kita kali balik. Berarti ini kan 0,6X per V dikuadratkan, berarti kan 0,36X kuadrat per V kuadrat. Langsung kita balik menjadi dikali V kuadrat per 0,36X kuadrat. Gini ya. V kuadrat dicoret, X kuadrat dicoret. Tinggal 0,04 dibagi 0,36. 0,04 dibagi 0,36 berarti kita dapatkan KC-nya sebesar 1/9. Oke. Jadi nilai KC 1/9 ini nanti kita pakai di tabung yang kedua. Kita sekarang ke tabung yang kedua ya. Sama kita buat reaksi dan MBS-nya. Oke, gini ya. Lalu kita masukkan mol mula-mula. Nah, di sini tabung 2 ini mula-mula diisikan X mol AB sama Y mol B2. Berarti di sini X mol AB terus Y mol B2. Terus alfa 2-nya di sini 20%. Artinya AB yang bereaksi ini 20% dari mula-mulanya kan. Berarti 20% dari X ini, atau kita tuliskan 0,2X. 0,2X berarti
Ini A2-nya berarti separuhnya ya. Yang bereaksi berarti 0,1x, B2-nya juga 0,1x. Jadi setimbangnya X dikurangi 0,2x itu 0,8x. Yang A2 di sini awalnya nggak ada, berarti 0,1x. B2 ini ada, berarti Y plus 0,1x, gitu ya. Karena kan B2 dalam hal ini produk. Berarti mol setimbang sama dengan mol mula-mula ditambah mol bereaksi. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus Kc. Kc sama dengan konsentrasi A2 dikali konsentrasi B2 per konsentrasi AB kuadrat. Nah, Kc-nya sekarang kita ambil dari yang tabung 1, yang 1/9 ini kita pakai. Jadi ruas kirinya ini kita masukkan 1/9. Jadi bisa seperti itu. Karena ini reaksinya sama. A2 konsentrasinya berarti 0,1x per V. Dikali B2 konsentrasinya berarti Y plus 0,1x per V. Per berarti di sini konsentrasi AB-nya berarti 0,8x per V kuadrat. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti 1/9 sama dengan 0,1x kita kalikan Y plus 0,1x. Tapi kita biarkan di luar kurung aja. Jadi 0,1x dalam kurung Y plus 0,1x gitu ya. Per V kuadrat. Per lagi yang bawah berarti 0,8x dikuadratkan, berarti 0,64x kuadrat per V kuadrat. V kuadrat bisa kita coret, gini ya. Terus x kuadrat kita coret x-nya. Oke, sehingga akan menjadi 1/9 sama dengan 0,1 dikali Y. Kita masukkan ke kurung ya, berarti 0,1Y plus 0,01x per yang bawah berarti 0,64x. Oke, kalau sudah kita kali silang. 0,64x kita kalikan 1 berarti 0,64x sama dengan 9-nya kita kalikan ke kanan atas ya. Berarti jadi 0,9y plus 0,09x. Ini ya. Lalu kita pindah ruas. 0,64x dikurangi 0,09x. Langsung aja 0,55x. Sama dengan 0,9y. Kalau sudah kita kali 100 untuk lebih memudahkan ya. Jadi ini semua dikali 100 berarti 55x sama dengan 0,9 kali 100 itu 90y. Oke, berarti kita disuruh mencari nilai perbandingan x dan y. Berarti x per y gini ya. Sama dengan 90 per 55. Ngerti ya? Jadi ini kebalikannya kali silang. 55x sama dengan 90y, y-nya pindah ke ruas kiri jadi bagi, 55-nya pindah ke ruas kanan juga jadi bagi. Jadi x per y sama dengan berapa per berapa. Agar nanti kita bisa hitung perbandingannya x banding y sama dengan berapa banding berapa gitu ya. 90 sama 55 ini bisa kita bagi 5 ya. Berarti 18. 55 dibagi 5, 11. Artinya kita dapatkan nilai perbandingan x dan y sama dengan 18 banding 11. Oke? Paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.